pembangunan ibu kota baru sangat bijaksana. Mhm. Bahkan bukan cuma penundaan, dipikirkan ulang. Karena pertama, struktur pembangunan ibu kota yang baru ini mundur karena ada COVID, dan COVID diperkirakan akan betul-betul selesai sekitar akhir 2021. Dan kita juga sudah mengalami kesulitan di anggaran, seperti Bu Sri Mulyani mengatakan biaya untuk mengatasi COVID memberikan impact fiskal sampai 10 tahun ke belakang. Jadi belum apa-apa kita udah kena dampak fiskal 10 tahun mundur, sehingga ini dipikirkan lagi apakah betul kita membangun ibu kota baru. Kedua, ibu kota baru itu juga disebabkan karena Jakarta itu macet, dan dengan disrupsi sekarang ini, kita justru mengalami percepatan untuk digital works ya. Jadi dengan demikian diperkirakan pekerja di sektor pemerintahan dan non-pemerintahan yang akan keluar masuk Jakarta akan terkoreksi sampai separuhnya. Sebagian akan bekerja dari rumah atau dari tempat mereka berada. Dengan demikian tingkat kemacetan Jakarta akan merosot, sehingga Jakarta tidak akan semacet seperti itu. Sehingga apabila tingkat kemacetan dijadikan sebagai alasan pindah ibu kota menjadi tidak relevan lagi. Yang ketiga, konsep ibu kota baru yang didesain, yang kami ketahui, publik ketahui sampai hari ini adalah konsep yang sifatnya analog. Belum didesain sebagai pekerjaan digital yang tidak memerlukan space. Apabila dibuat ibu kota baru, maka struktur bangunan fisik dan seterusnya akan berkurang sampai separuh dari hari ini. Sehingga katakanlah jika total bangunan katakanlah sampai, kita hitung aja sampai 5.000 meter square gitu ya, katakanlah 10.000 meter square, maka akan diselain sampai separuhnya, 50%. Jadi total bangunan infrastruktur yang ada yang disiapkan sekarang akan terkurangi 50% karena apa? Karena bekerja secara digital. Dan kemungkinan juga terjadi kejadian di mana yang pindah ke sana itu hanya beberapa aja. Mungkin cuma presiden dengan menteri pindah ke sana dengan beberapa pejabat tingginya. Tapi kemungkinan staf-staf akan di Jakarta, atau mungkin yang tinggal di Pekalongan, Brebes, Jogja, atau bahkan Palembang tetap di kota masing-masing. Karena mereka bekerja dari jarak jauh. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. COVID memberikan kita pelajaran bahwa jangan-jangan ibu kota yang baru itu sifatnya virtual saja. Tidak sampai fisik yang begitu banyak makan ratusan triliun budget. Yang penting adalah bagaimana kita memanajemen proses kerja kita sehingga tidak banyak lagi manusia yang hilir mudik mengerjakan pekerjaan fisik. Saya memperkirakan kok, dengan kondisi hari ini kita melihat ternyata kebutuhan fisik dari office kita, perkantoran pemerintah, itu mungkin okupasi rate-nya cuma tinggal separuh saja perlu. Kenapa? Yang lain bisa bekerja dari jarak jauh. Dengan demikian, kita juga bersyukur, blessing in disguise. COVID membuat kita tahu bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur itu menjadi sia-sia di zaman digital. Karena di zaman digital yang perlu adalah pembangunan infrastruktur jaringan, bukan infrastruktur fisik. Bahkan sekarang tempat-tempat misalnya untuk pembangunan kantor-kantor imigrasi yang gede-gede, nggak perlu lagi. Kantor keluar gede-gede, nggak perlu lagi. Karena semuanya kerja-kerja kan yang dengan jarak jauh, dengan device, dengan aplikasi, dan pemerintah hanya menyiapkan yang namanya mesin learning-nya, sebuah mesin saja. Dan mesin learning pun itu nggak di kantor pemerintah. Mungkin di kantor Telkom yang punya yang namanya big data, cloud computing, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep ibu kota baru perlu digagas ulang, bukan karena juga setuju, tapi terbukti oleh COVID bahwa pekerjaan bisa dilakukan jarak jauh dan secara virtual.